Di video ini, gue mau cerita perjuangan nyata gimana gue mengubah sebuah aplikasi kecil yang dimulai dengan modal $0 menjadi perusahaan $1 juta US. Gue bakal dokumentasin semua secara transparan karena tujuan video ini itu membuktikan kalau gue melakukan ini tanpa modal, tanpa orang dalam, dan tanpa koneksi seorang pun. Karena gue yakin kalau gue bisa, kalian yang nonton juga 100% bisa. Sebelumnya, kalian yang tahu gue dari channel sebelah sebagai reviewer meme di aplikasi gue Lahelu. Perjalanan itu udah berakhir. Jadi welcome ke channel baru ini di mana gue bakal bahas semua rahasia-rahasia dan misteri di dunia software dan teknologi. Silahkan subscribe kalau gak mau ketinggalan. Gue itu dari dulu penikmat meme sejak SMP. Bisa dibilang gue adalah pengguna setia aplikasi meme nomor 1 di Indonesia pada zaman itu, Wancak. Di tahun 2021 kemarin, kebetulan gue iseng lihat websitenya lagi. Dan ternyata, no offense Mas Haji, tapi kenapa Anda membiarkan website ini stuck di 2012 ya? Desainnya old school banget. Bingungnya, websitenya tuh masih rame penggunanya. Dengan ego developer gue merasa bisa bikin jauh lebih bagus dari Wancak. Terbentuklah ide untuk bikin aplikasi meme terbesar di Indonesia. Gue namain aplikasinya Lahelu, kayak ekspresi yang diucapin setelah orang denger jokes receh. Lahelu. Tanpa basa-basi, gue langsung belajar coding. Dulu tuh pakai Next.js untuk website dan Express.js untuk server versi awalnya. Setelah beberapa bulan coding, akhirnya gue siap untuk bikin logo sebisa gue. Yap, bentuknya magnet biar bisa tarik user dengan mudah. Semuanya udah ready dan gue deploy websitenya di AWS karena mereka ada kasih gratisan selama 1 tahun. Jadi dari materi untuk belajar coding, desain website, bikin logo, bahkan hosting server, semuanya itu gratis. Gue nggak bayar sepeser pun. Hal yang gue korbanin itu cuman waktu luang gue. Nah, buat kalian yang bingung cara dapat ide aplikasi, gue kasih lu 2 cara. Pertama, cari yang di luar negeri rame, tapi di Indonesia belum ada. Terus lu sesuaikan untuk versi lokalnya. Kedua, cari aplikasi rame di Indonesia, tapi masih jelek, dan lu bisa improve untuk kasih value lebih. Di dunia pemrograman, semua itu pakai rumus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nggak usah pikir inovasi baru demi ide yang unik, kayak dating app buat guru lah. Effortnya terlalu besar untuk buat terobosan baru kalau lu nggak ada modal. Dan marketnya juga belum diuji, jadi kemungkinan besar bakal gagal. Lahelu udah selesai dibuat, sekarang saatnya kenalin aplikasinya ke orang-orang. Gue pertama tuh launch Lahelu di Discord untuk alpha testing. Ujung-ujungnya cuma ada 5 orang yang nyoba testing. Setiap hari gue harus research meme-meme lucu untuk dimasukin ke Lahelu secara manual, karena belum ada yang mau post di sana. Ini dia Artefakudo, akun pertama yang dibuat di Lahelu yang melahirkan meme pertama. Setiap hari begini-begini terus, selama 6 bulan, cuma 5 user, terus setiap hari harus post manual. Bisa lihat di grafik ini, datar banget. Tapi gue tetap konsisten upload. Di suatu hari, gue iseng bikin meme review versi gue, yaitu ekspresi datar dan gak boleh ketawa kalau ada yang lucu, sambil ngejek-ngejekin 5 user di aplikasi gue. Udah user sedikit malah tetap dingejekin. Emang mind blowing. Awalnya meme review ini gue upload ke IG, ternyata sempat viral dan jebret, langsung nanjak usersnya. Ada ratusan pengguna baru masuk ke aplikasi gue. Akhirnya gue beranikan diri untuk upload ke YouTube. Gak disangka, jutaan orang suka video-video shorts meme review gue, dan naiknya gila banget. Di Januari 2023, kalian bisa lihat grafnya nanjak, ada ribuan orang masuk ke Lahelu setiap harinya. Di sini gue nggak perlu upload manual lagi, karena kurang lebih 300 memes di-upload secara organik sama user-user di Lahelu setiap harinya. Jadi tinggal otak-atik kode di back-end Lahelu buat algoritma FYP biar lebih bagus aja aplikasinya. Barulah gue mulai mikir tentang monetization, karena gue perlu modal untuk upgrade server. Jadi gue mulai taruh iklan di aplikasi gue, terus tambah langganan Lahelu Plus untuk fitur premium. Suatu ketika, 2 bulan setelah Lahelu viral di YouTube, gue inget banget jam 12 malam gue dapat alarm terus. Ini kenapa websitenya nggak bisa diakses siapapun? Ternyata ada sekelompok haters ngedidos aplikasi gue. Gue nggak ada pengalaman sistem security sama sekali, jadi terpaksa gue paksain melek sampai jam 5 pagi untuk belajar Cloudflare dari nol. Akhirnya setelah 5 jam di depan layar, DDoS-nya udah ditanganin. Cuman ya besoknya gue demam. Tapi disitulah cara lu berkembang, harus ada faktor eksternal yang dorong lu untuk menjadi lebih baik. Di saat ini gue udah siapin mental untuk hadapin jutaan user yang akan pakai Lahelu. Seperti biasa, business is doing well ya. Udah jadi entrepreneur, meeting sana-sini untuk bahas visi Lahelu. Enggak. Aplikasi gue makin gede, artinya gue makin pusing. Karena gue mulai rutin upload YouTube tentang meme review di Lahelu, usernya bertambah berlipat-lipat. Apalagi pas lebaran tahun 2024. Hampir 2 juta user pakai aplikasi gue. Gue sampai harus upgrade server berkali-kali. User makin banyak, artinya haters makin banyak juga. Ini normal banget, karena ini adalah indikasi lu ada di jalan yang tepat.
Setiap hari ada minimum 5 serangan DDoS. Bahkan pernah sampai 93 kali dalam sehari. Ini gue nggak bohong. Emang agak ekstrim. Nah terus video-video gue sih bagus ya, bisa jutaan views. Cuman makin banyak komentar yang kata-katain aplikasi gue. Cringe lah, gak guna lah, mati aja lah. Cuman ya gue udah jadi YouTuber selama 5 tahun. Gue tahu bakal ada sebagian orang yang gak suka. Gue terus fokus tambahin fitur-fitur keren kayak Lahelo Coin, terus belajar coding lagi untuk bikin aplikasinya di Android sampai dapat 100.000 downloads dalam beberapa bulan doang. Bahkan gue sempat dapat kesempatan video call sama the almighty pendiri Wancak itu sendiri, Mas Aji. Gue minta restunya dan minta pendapat gimana cara grow aplikasi meme ini. Overall dia suportif banget. User gue akhirnya mencapai sekitar 600.000 user yang register, dan ada 3.000 memes organik setiap harinya. Revenue yang gue dapat juga lumayan lah dari subscription, Lahelo Coin, sama iklan. Tapi ada satu momen gue sadar apa yang membedakan programmer sama entrepreneur. Ujung-ujungnya kalau lu mau jadi sukses sebagai programmer, lu harus punya jiwa entrepreneur. Itulah yang gue nggak punya saat itu. Jadi Lahelo rasanya mentok cuman sampai situ-situ aja. Walaupun ambisi gue besar kayak mau ekspansi ke Malaysia atau Singapura, itu lumayan mustahil. Jadi gue ajak teman kuliah gue untuk grow Lahelo ini. Sebut aja namanya Greenbird. Itu username dia di Discord. Kita berdua sama-sama nggak ngerti apa-apa. Tapi kita benar-benar belajar bareng setiap hari untuk share ilmu. Selama berminggu-minggu diskusi, akhirnya kita putuskan untuk bikin PT dan jadikan Lahelo sebagai sebuah startup. Jadinya bisa cari investor untuk suntik dana ke startup ini. Karena punya PT, kita bisa cari investor yang mau investasi ke Lahelo. Jadi kita dapat modal berupa uang, dan mereka dapat sebagian kepemilikan di Lahelo. Gue mau konfirmasi lagi nih, kita nggak ada koneksi satu orang pun. Jadi satu-satunya cara untuk dapat investor adalah melalui cold outreach. Lu bisa ngelakuin sekarang ini juga sebenarnya. Jadi kita scrap semua database investor Indonesia, Singapura, bahkan sampai Jepang. Semua ini ada di internet gratis. Akhirnya kita dapat beberapa interview untuk presentasikan Lahelo kayak total user, total revenue, dan sebagainya. Sebanyak 200 email yang kita kirim, mungkin cuma 10% yang bales. Dan semuanya itu berakhir dengan penolakan yang sama. User sangat banyak, revenue-nya kurang. Ya emang sih, kebanyakan investor Asia itu cuma fokus ke revenue. Kalau user lu cuma 100, tapi tiap orang bayar 1 juta per bulan, mereka pasti langsung gas. Kita mulai pesimis sampai ada satu investor yang tertarik, sebuah venture capital, VC. VC itu kayak perusahaan investasi yang kasih modal ke startup-startup kecil dengan harapan 10x atau 100x dari modal awalnya di 10 tahun yang akan mendatang. Proses tanda tangan surat-surat berlangsung selama sekitar 3 bulan lah. Dan akhirnya uang investor cair dan masuk ke perusahaan kita. Oktober 24, 2024, gue official CEO sebuah startup yang valuasinya $1 juta. Dari bocah yang suka meme, belajar bikin aplikasi melalui coding, dan sekarang punya startupnya sendiri. Tapi jangan senang dulu, kita tahu jelas ini semua cuma permulaan dari perjalanan Lahelo. Karena tujuan utama dapat investor itu bukan status, tapi untuk scaling aplikasi lu. Akhirnya kita sewa kantor 2 lantai, bisa hire 2 engineer baru untuk bantu gue bikin-bikin fitur lebih cepat, bahkan hire tim marketing buat bikin konten tentang Lahelo. Beginilah cerita gimana gue bikin perusahaan senilai $1 juta, cuman dari modal niat. Dan ternyata banyak banget masalah baru yang bermunculan setiap harinya. Bahkan gue lebih pilih di DDoS setiap hari dibanding urus masalah-masalah di sebuah startup. Cuman ini emang proses dari perjalanan. Jadi kalau kalian yang lagi nganggur, rasanya tiap hari cuman habisin waktu nge-scrolling sosmed, coba deh, ambil langkah pertama untuk bikin project yang kalian pikirin terus. Jadi coba mulailah hari ini. Karena waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang.